Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan diskusi, yaitu tentang pembinaan daya tahan pada mata kuliah pengantar ilmu melati. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 3, yaitu ada Muhammad Akbar sebagai penyaji, Muhammad Al-Farizi juga sebagai penyaji, dan saya sendiri Muhammad Qori sebagai moderator sekaligus penyaji. Untuk itu langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi daya tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Al-Farizi, NIM 18086163, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu poin A, pengertian dan jenis-jenis daya tahan. Yang A, pengertian daya tahan. Daya tahan menurut Tojolik, Mutail, dan Ali Maksum tahun 2007 adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas terus-menerus lebih dari 10 menit. Ketahanan ditinjau dari kerja otot adalah kemampuan kerja otot atau sekelompok otot dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pengertian ketahanan dari sistem energi adalah kemampuan kerja organ-organ tubuh dalam jangka waktu tertentu. Istilah ketahanan atau daya tahan dalam dunia olahraga dikenal sebagai kemampuan peralatan organ tubuh olahragawan untuk melawan kelelahan selama berlangsungnya aktivitas atau kerja. Latihan ketahanan dipengaruhi dan berdampak pada kualitas atlet. Oleh karena itu, faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan adalah kemampuan maksimal dan memenuhi konsumsi oksigen. Yang kedua, hubungan dengan prestasi. Hubungan antara ketahanan dengan olahragawan dengan prestasi adalah A, kemampuan untuk melakukan aktivitas kerja terus menerus dengan intensitas yang tinggi dalam jangka waktu lama. Yang B, kemampuan untuk memperpendek waktu pemulihan atau recovery, terutama pada cabang olahraga, pertandingan, dan permainan. Yang C, kemampuan untuk menerima beban latihan yang lebih berat, lebih lama, dan bervariasi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Yang A, latihan atau exercise. Tingkat kebugaran dapat diukur dari volume dalam mengonsumsi oksigen saat latihan pada volume dan kapasitas maksimum. Kelelahan atlet yang dirasakan akan menyebabkan turunnya konsentrasi. B, makanan pola makan yang baik penting bagi tenaga. Diet yang benar dan konsisten akan terlihat hasilnya saat berlatih. Beberapa pedoman untuk nutrisi olahragawan. Yang pertama, makanan mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. 2, karbohidrat dan lemak merupakan zat yang digunakan untuk pembakaran. Yang ketiga, kebutuhan protein selama latihan tidak terlalu meningkat. 4, vitamin dan mineral perlu metabolisme, tetapi bila berlebihan tidak meningkatkan prestasi. Selanjutnya itu jenis-jenis daya tahan. Daya tahan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama daya tahan kardiovaskuler dan daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, daya tahan otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Baiklah, yang berikut ada fungsi daya tahan tubuh.
daya tahan tubuh memiliki peranan penting bagi kita semua, yakni untuk menjaga kita tetap sehat dan mencegah terjadinya infeksi pada tubuh. Mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, rutin berolahraga, mencukupi kebutuhan tidur, serta mengkonsumsi suplemen yang dipercaya mampu meningkatkan daya tubuh untuk menghalau pilek dan infeksi yang mudah menular. Penambahan suplemen tersebut dalam bentuk vitamin dan mineral dibutuhkan agar sistem kekebalan tubuh bisa berfungsi dengan normal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi kita yang aktif melakukan segala aktivitas setiap harinya, tentu sangat mengganggu jika kita mudah terkena penyakit yang memengaruhi daya tahan tubuh kita tersebut. Oleh karena itu, kita harus menjaga daya tahan tubuh dengan beberapa cara, bisa seperti tidur yang cukup, mencukupi cairan tubuh seperti minum air putih, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti sayur atau buah-buahan seperti itu. Dan juga tentunya kita untuk rajin berolahraga. Daya tahan tubuh pada olahraga seperti contohnya dalam sepak bola, daya tahan sangat diharapkan untuk olahraga sepak bola. Contohnya kita diharapkan untuk bisa bermain selama 2 kali 45 menit tanpa henti, dan itu pun sangat memerlukan fisik atau keadaan daya tahan yang cukup tinggi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar, NIM 18086423, ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh abang-abang kita. Metode latihan daya tahan. Yang pertama, metode durasi. Metode ini terpecah menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah metode kontinu, di mana bentuk latihannya berdurasi antara 30 sampai 3 jam yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Kedua adalah metode alternatif, di mana bentuk latihan biasanya menggunakan variasi jarak, misalkan lari 500 meter dengan intensitas sedang, lalu berganti ke 300 meter dengan intensitas tinggi. Dan terakhir adalah metode parlay, biasanya bentuk latihan yang dilakukan adalah spike fly atau bermain dengan kecepatan misalkan lari 100 meter, dilanjutkan jalan 50 meter, kemudian lari 100 meter sesuai dengan jarak yang ditentukan. Yang kedua, metode internal. Jika ingin melakukan metode ini, tentu saja kita perlu tahu dulu waktu maksimal. Jika dalam menempuh jarak, contohnya seorang pelari memiliki waktu maksimal lari tersebut, kita dapat menentukan puli, intensitas, atau tingkat kesulitan atau waktu yang akan dijalankan ketika latihan. Yang ketiga, metode repetisi. Metode ini bisa dikatakan adalah pengembangan dari metode interval training, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dan jeda waktu istirahat yang ditentukan sejak awal sesuai dengan program latihan yang akan dijalankan dan direncanakan. Yang keempat, metode kompetisi dan kontrol. Pada dasarnya, metode kompetisi dan kontrol ini digunakan untuk parameter daya tahan yang dibutuhkan dalam setiap mengikuti kompetisi. Secara normal, metode kompetisi dan kontrol hanya diaplikasikan pada cabang olahraga siklis, contohnya maraton, sepeda, dan dayung. Dengan melatih daya tahan, maka akan menimbulkan berbagai manfaat yang akan kita rasakan. Berikut beberapa manfaatnya. 1. Meningkatkan VO2 max, volume oksigen maksimal. Menurunkan denyut nadi istirahat. Menurunkan waktu istirahat. Membantu mengontrol berat badan. Meningkatkan mobilitas. Yang keenam, mengontrol psikologi. Yang ketujuh, menurunkan depresi. Yang kedelapan, menurunkan stres dan rasa cemas.
Yang kesembilan, membantu dan mempertahankan dan membangun kesehatan tulang, sendi, dan otot. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika ada masukan, kritik, atau saran dari kelompok lain, atau jika ada juga yang ingin bertanya soal materi daya tahan, kami persilahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.